Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Frigo. Saya Rizky. Kami dari SMK Sunan Giri Menganti. Di sini kami akan menjelaskan tentang PBR dengan file over check gateway atau network pada router OS versi 7. Nah, kita akan mengonfigurasi tentang PBR dengan dua metode file over, yaitu check gateway dan networks. Kira-kira PBR itu bagaimana sih? PBR adalah policy based routing, yaitu memetakan jalur berdasarkan kebijakan tertentu, yaitu source address atau sumber IP, destination address, tujuan IP, dan routing table. PBR dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu root rules dan firewall handle. Nah, untuk failover sendiri adalah koneksi alternatif backup atau connection yang secara otomatis menggantikan koneksi utama saat terjadi gangguan sehingga operasional jaringan tetap berjalan lancar. Metode ini disebut failover. Failover sendiri dapat digunakan dengan beberapa cara, diantaranya adalah check gateway dan tool networks. Nah, kita memiliki sebuah contoh studi kasus sebagai berikut. Di sebuah gedung terdapat dua ruang kantor yang berbeda divisi, yaitu kantor 1 divisi produksi dan kantor 2 divisi marketing. Masing-masing kantor memiliki dua buah ISP yang berbeda. Nah, bagaimana jika ISP dari divisi kantor marketing down? Kita bisa mengatasi hal tersebut dengan failover dengan topologi sebagai berikut. Kali ini kita menggunakan MikroTik seri RB951UI2HND dengan topologi Ether 1 menerima internet dari ISP1 dengan network 111 dan Ether 2 menerima internet dari ISP2 dengan network 110. Untuk jaringan lokal, bridge 1 Ether 3 dan 4 dengan network 10, bridge 2 Ether 5 dan WLAN 1 dengan jaringan 20. Kali ini kita menggunakan PBR, yaitu di mana LAN kantor produksi jika ingin terhubung ke internet akan melalui Ether 1 dengan terhubung ke ISP1, dan LAN kantor marketing akan melalui gateway Ether 2 dan melalui ISP2. Semisal itu kan PBR ya, kalau failover gitu bagaimana? Semisal LAN kantor produksi tidak bisa terhubung ke internet atau ISP1 down, maka LAN kantor produksi akan dialihkan ke ISP2 atau Ether 2 dengan gateway 110. Jadi seperti saling membackup gitu ya? Ya, demikian sebaliknya. Oke, baiklah kita akan langsung ke konfigurasinya. Sebelumnya, router ini sudah di basic config. Kita cek dulu apakah sudah terhubung ke masing-masing ISP. Ya, sudah bound ISP1 dan ISP2. Kita cek untuk IP address-nya. Untuk IP address bridge LAN A, yaitu kantor produksi, menggunakan IP 10.10.10.1 dan LAN B untuk kantor marketing 10.10.20.1. Kita cek untuk firewall NAT-nya. Nah, teman-teman jika mempunyai dua jalur internet yang berbeda, maka NAT-nya harus juga dua. Satu ke arah Ether 1 yaitu SP1 dan Ether 2 yaitu SP2. Kita ke menu IP routes. Nah ini untuk tambahan ke teman-teman, di router 7 ini ada yang baru, itu adalah load balance default yang diberikan ke kedua ISP ini. Teman-teman bisa lihat di flagnya ISP 1 dan 2 ini yang IP 111 dan 110 itu ada logo plus dan statusnya adalah ECMP. Nah itu adalah load balance yang diberikan MikroTik untuk meload balance kedua ISP ini. Nah load balance default ini hanya bekerja jika kedua ISP ini berada di routing table yang sama. Jadi ketika kedua ISP ini berada di routing table yang berbeda, load balance tidak akan aktif seperti itu. Monggo dilanjut. Sekarang kita akan konfigurasi DHCP server masing-masing LAN. Untuk LAN A,
dan untuk LAN B. Kita akan menambahkan tabel baru. Kita isikan LAN A. Jangan lupa teman-teman untuk menceklis FIB, yaitu Forwarding Information Base. Kita buat juga untuk LAN B. Sama juga dicentang. Kita akan men-setting rules. Jika ingin mengarahkan IP lokal LAN A, maka kita akan mengarahkan ke SP1. Kita cek dulu IP lokal LAN A. Yaitu 10.10.10.0. Tabelnya jangan lupa diubah ke LAN A. Begitupun juga dengan LAN B. Kita cek dulu IP LAN B 10.10.20.0/4. Kita ubah tabelnya ke LAN B. Jika teman-teman ingin mengubah tabel routing di DHCP client, maka teman-teman harus menonaktifkan default route-nya. Default route-nya kita no. Nah, ini juga yang pertama, default route DS itu akan membuat route dinamik. Jadi dari mikrotiknya sendiri. Jika di no itu akan membuat membuat static route yang bisa diubah kapanpun. Sekarang kita akan men-setting PBR-nya dengan 192.168.110, yaitu gateway SP1 untuk LAN A. Untuk LAN B dengan gateway 192.168.111. Tabelnya jangan lupa kita arahkan ke LAN B. Kita cek dulu untuk klien apakah sudah bisa terhubung ke internet. IP config. Kita mendapatkan 10.10.20.254, berarti kita terhubung ke LAN B. Kita coba ping DNS Google. Masuk teman-teman. Tapi yang menarik, jika kita men-setting PBR, kita belum bisa berkomunikasi dengan LAN A, yaitu network 10.10.10.0/24. Kita coba ping LAN A. Ya, requestnya timeout teman-teman. Berarti kita perlu meng-root LAN-nya itu sendiri dengan cara kita ke menu IP, menu routing rules, kita tambahkan root rule baru. Source address-nya kita isikan LAN-nya itu sendiri. 10. Destination address-nya IP LAN B. Destination address-nya untuk LAN A.
Tabelnya main, kita arahkan ke atas dengan cara drag and drop saja. Dengan begini seharusnya LAN A dan LAN B sudah bisa berkomunikasi. Kita cek dulu. Nah, sudah reply teman-teman. Nah, jika kita ingin menghubungi LAN dengan network yang sama, itu belum bisa teman-teman. Kita tes dulu ping ke router. Nah, bisa dilihat teman-teman, router tidak reply. Nah, kita lihat juga kita masih login ke Winbox dengan MAC address. Kita coba dulu. Kita mencoba menggunakan IP address. Nah, benar saja teman-teman, tidak bisa. Maka kita seharusnya menroute IP lokal dengan network yang sama itu sendiri. Kita isikan IP LAN A. Destinasi addressnya juga LAN A. Tabelnya sama main. Begitupun juga dengan LAN B. Destinasi addressnya network itu sendiri. Tabelnya main. Jangan lupa teman-teman, jika menambahkan rule baru, kita arahkan ke atas dengan cara drag and drop saja. Dengan begini seharusnya klien akan bisa berkomunikasi dengan router dan networknya itu sendiri. Nah, bisa dilihat teman-teman sudah replay. Nah, setelah konfigurasi tadi, kita sudah berhasil mengkonfigurasi PBR. Nah, bagaimana cara untuk failover dengan metode check gateway? Nah, perlu diketahui teman-teman, failover adalah men-backup jika salah satu SP1 itu down atau SP2 itu down dan mengarahkan ke gateway cadangan. Kita coba dulu. Kita tambahkan root baru. Nah, kita menambahkan dengan IP ESP1. Routing tabelnya kita arahkan ke LAN B. Apply, oke. Kita tambahkan juga untuk LAN A 192.168.111.1 yaitu SP2. Distance-nya kita setting 2. Routing tabelnya kita arahkan ke LAN A untuk backup LAN A. Oke. Nah, kita akan mencoba failover. Kita ping. Kita trace route ke DNS Google. Nah, sekarang kita melewati 192.168.111.1 yaitu gateway SP2. Kita tunggu sampai selesai proses trace route. Oke, sekarang kita akan tes dari hasil konfigurasi failover dengan metode check gateway tadi. Mungkin bisa dibantu? Bisa. Kita akan melepaskan dari ISP, salah satu ISP, kita cek. Sekarang akan kita tes route ke DNS Google. Nah, benar saja teman-teman, kita diarahkan ke 192.168.110. Yang ini adalah gateway dari ESP1. Berarti dari konfigurasi tadi kita sudah berhasil
konfigurasi failover dengan metode CKW. Nah, sekarang kita untuk setting netwatch ya. Pertama-tama kita untuk hapus dulu root list-nya yang statik. Nah, kita hilangkan kita ubah routing tabelnya menjadi main. Kita ubah disknya dengan 2 untuk IP 110. Untuk satu-satu kita biarkan desain 1. Routing tabelnya main. Nah, kita beri komen ISP1. Kita masuk ke firewall, mangle ya. C-nya output DHC address list ke 8888. Action-nya mark routing. Nah, teman-teman, sebelumnya kita membuat tabel. Sebelumnya kita sudah membuat yang LAN A dan B, kita buat lagi. Nah, kebetulan di sini kita sudah buat yang namanya tes FIB dicentang. Oke. Nah, kita teruskan di mangle mark routing. Nah, new mark routingnya kita pilih tes. Jika sudah seperti ini, nah, kita tambahkan baru untuk triggernya. Triggernya ini berupa IP11. Distannya kita tetapkan 1. Routing tabelnya kita pilih teks. Kita apply. Kita setting networks-nya. Nah, untuk pertama kita pilih host-nya ke 888. Tab-nya simple. Intervalnya kita pilih 5 detik. Jadi akan ping 5 detik sekali. Timeout-nya kita pilih 1 detik aja, atau mungkin 3 detik. Nah, ini butuh script. Scriptnya seperti ini, nanti akan dimunculkan di layar. Nah, /IP root enable fan command ISP1. Nah, down-nya kita pilih juga dari script, kita ganti ke disable. Kita apply. Nah, up. Kita coba trace root. Di sini saya akan trace root terlebih dahulu. Nah, untuk pertama kita tersambung ke IP 111. Nah, bagaimana cara failover network ini bekerja? Kita akan tes. Kita akan cabut untuk memutuskan ISP1 internetnya. Kita akan cabut. Kita tunggu. Kita juga buka networks-nya, kita lihat kondisinya bagaimana. Nah, sudah down. Coba kita tes. Nah, di sini teman-teman bisa lihat IP-nya ganti ke 110. Jadi failover networks ini sudah berhasil karena sudah bisa membackup jaringan yang sudah terputus ke jaringan cadangan. Nah, sekian konfigurasi PBR ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kami dari SMK Sunan Giri Menganti, sampai jumpa lain waktu. Terima kasih.